The closing words of Malachi are a prophecy regarding the work that should be done preparatory to the first and the second advent of Christ. This prophecy is introduced with the admonition, "Remember ye the law of Moses my servant, which I commanded unto him in Horeb for all Israel, with the statutes and judgments." Hello everyone, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran berseri The Gospel Feast. Judul pelajaran kita adalah The Yearly Feast atau Feast tahunan. Pertanyaannya ialah, apakah feast tahunan ini masih perlu untuk dipelihara bagi kita yang hidupnya setelah kematian Kristus di kayu salib? Kita baca di Maleakhi 4, kita diingatkan untuk memelihara hukum Musa dengan statutes dan judgments-nya. Kita tahu bahwa umat Tuhan dibinasakan karena mereka sudah melupakan hukum Tuhan. Hosea 4 ayat 6. Sebagaimana Yohanes Pembaptis mempersiapkan kedatangan Kristus untuk pertama kalinya, akan ada orang-orang yang akan mempersiapkan kedatangannya untuk kedua kalinya. Dan pekabaran mereka ialah untuk mengingatkan umat Tuhan, agar umat Tuhan tidak lupa untuk memelihara hukum Musa dengan statutes dan judgments-nya. Dan untuk memeliharanya, ialah untuk memelihara hukum keempat, yaitu hari Sabat, hari ke-7. Kita tahu bahwa hari Sabat akan menjadi topik isu yang besar nanti. Setan melalui kuasa kepausan telah menggantikan hukum keempat dan the appointed times-nya. Dan sebelum pintu kasihan tertutup, penduduk bumi ini perlu diberitahukan tentang hukum Tuhan, yang banyak orang sudah lupakan, yang perlu untuk di-obey sepenuhnya, karena syarat untuk memperoleh kehidupan kekal ialah untuk menurut 10 hukum. Adam dan Hawa dikeluarkan dari Taman Eden karena mereka melanggar 10 hukum atau the moral law. Dan hanya akan ada 2 kelompok di bumi ini nanti, yang pilih untuk menurut 10 hukum Tuhan, dan yang akan menolak hukum Tuhan dengan memelihara doktrin-doktrin hukum manusia. Agar hari Sabat dapat dipelihara kekudusannya, mereka yang memeliharanya harus menjadi kudus dulu, agar mereka dapat menguduskan hari Sabat. Dan itulah sebabnya kenapa Kristus memberikan the statutes dengan judgments, agar kita bisa memelihara kekudusan hari Sabat. Remember the Sabbath day to keep it holy. Itu sama dengan remember the law of Moses dengan statutes dan judgments-nya. Jadi, apa fungsinya daripada statutes dengan judgments yang diberikan kepada kita semua melalui Musa? Di Review and Herald kita baca, fungsinya ialah untuk menuntun umat Tuhan dalam kehidupan sehari-harinya agar kita tidak melanggar 10 hukum. Pengertian spiritualnya 10 hukum dijelaskan dan didefinisikan oleh the statutes dengan judgments. Artinya untuk tetap melanggar hukum Tuhan adalah untuk tidak memelihara the statutes dan judgment-nya Tuhan. Kristus katakan di Matius 5, jangan berzina. Dia mengutip 10 hukum. Lalu dia mengklarifikasi apa artinya untuk tidak berzina. Dan kita tahu fungsi statutes ialah untuk mengklarifikasi, mendefinisikan, dan mengartikan apa yang sudah diucapkan di 10 hukum. Untuk menginginkan wanita yang bukan istrimu, ialah untuk bersinah di dalam pikiranmu. Ini adalah klarifikasi daripada 10 hukum, yaitu jangan bersinah. Fungsi statutes dan judgment ialah untuk mengklarifikasi, menjelaskan, dan mendefinisikan artinya 10 hukum. Oleh sebab itu, statutes dengan judgments ini bukanlah bayang-bayang yang disingkirkan di kayu salib, tetapi akan selalu berlaku untuk selama-lamanya. Walaupun namanya adalah hukum Musa, tapi sebenarnya hukum Musa adalah hukum Tuhan. Musa tidak membuat hukum. Dia hanya menulis apa yang diinstruksikan kepadanya
untuk dikomunikasikan kepada umat Tuhan. Dan untuk melakukannya ialah untuk hidup dan tidak mati. Dan yang dimaksudkan di sini adalah kehidupan kekal. Sama dengan waktu Kristus bilang di Yohanes 6 ayat 54 dan 55, "Jikalau kamu makan meat dan minum drink, kamu tidak akan mati. Dan Dia akan bangkitkan mereka nanti waktu Dia datang di awan-awan nanti." Artinya, untuk tidak mati dan hidup adalah untuk hidup kekal, walaupun masih bisa mati di dunia ini. Yang Kristus katakan adalah hanya tidur sementara. Jadi apa yang Tuhan berikan kepada kita semua, agar kita dapat mengerti artinya 10 hukum Tuhan dan tidak melanggarnya, khususnya hukum keempat yaitu hari Sabat, hari ketujuh, yang Tuhan berikan adalah the yearly feast. Rasul Paulus mengerti hal ini. Itu sebabnya dia katakan, marilah kita memelihara the feast. Tuhan memberikan status dengan judgment agar kita hidupnya berdasarkan instruksi yang diberikan melalui hukum-hukumnya. Prinsip-prinsip keagamaan ini diberikan untuk govern kehidupan kita sehari-hari, agar kita tidak melanggar 10 hukum. Untuk ingat hari Sabat ialah untuk jangan lupa untuk melakukan status dan judgment-nya dengan memelihara the yearly feast of the Lord. Jadi Tuhan memberikan hukum Musa agar kita menurut 10 hukumnya. Dan hari Sabat diberikan agar kita mengetahui bahwa Tuhanlah yang menguduskan kita, agar kita menjadi gerejanya yang mulia, tanpa cacat atau cemar, dan kudus atau holy. Untuk ingat hari Sabat ialah untuk tidak lupa bahwa Tuhanlah yang bekerja untuk menguduskan kita. Dan hanya mereka yang kuduslah yang dapat dengan sempurna memelihara 10 hukumnya. Dan itulah sebabnya kita perlu untuk memelihara the statutes dengan judgment-nya Tuhan. Dan agar kita tidak melupakannya, itulah sebabnya Tuhan tetapkan the yearly feast agar kita tidak akan melupakan bahwa Tuhanlah yang membuat kita untuk menjadi holy. Kita tahu bahwa hanya mereka yang holy yang akan tetap untuk selama-lamanya holy nanti. Pernyataan itu akan terjadinya waktu pintu kita masing-masing tertutup. Yang holy akan holy still, dan yang tidak holy akan tetap tidak holy still untuk selama-lamanya. The yearly feast inilah yang Tuhan tetapkan untuk kita pelihara, agar kita selalu diingatkan bahwa Tuhanlah yang membentuk karakter kita serupa dengan karakternya. Dan itu hanya bisa terjadi jika kita menurut semua perintah-perintahnya. Hanya dengan memelihara hari Sabat, umat Tuhan akan dapat dilihat dan dikenal sebagai the worshippers of God. Dan di langit baru dan bumi baru nanti, umat Tuhan yang worship God di sini akan worship God di sana, dalam praise dan thanksgiving setiap bulan baru dan setiap hari Sabat. Dan tentu saja hal itu sudah harus dilakukannya di sini sekarang, waktu kita keep the feast. Dan yang kita lakukan di sini adalah apa yang Tuhan ajarkan untuk kita lakukan. Kita tidak akan melakukannya di sana nanti, kalau kita tidak melakukannya di sini sekarang. Yang kita lakukan sekarang di sini adalah meat dengan drink at the appointed time, yang akan membuat kita fit untuk kita lakukan di sana nanti. Itulah sebabnya Rasul Paulus ajarkan bahwa kita perlu untuk keep the feast sekarang, dengan kita meet and drink at the appointed time atau waktu-waktu yang sudah ditetapkan, karena kita tetap akan melakukannya di sana nanti untuk selama-lamanya. Waktu Kristus menginstitusikan the Lord's Supper atau perjamuan kudus, Dia katakan kepada murid-muridnya untuk meet dan drink sebagai peringatan akan kematiannya di kayu salib, dan sebagai tanda pengharapan mereka dan kita semua untuk melakukannya nanti bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan Bapanya. Waktu Kristus berikan kepada Musa statutes dengan judgments, Dia mau kita mengerti bahwa kita hanya bisa lakukannya nanti di sana kalau kita sudah melakukannya di sini sekarang.
Karena yang kita lakukan di sini sekarang akan membuat kita fit untuk melakukannya di sana nanti. Dan itulah sebabnya Rasul Paulus bilang, let us keep the feast. Dia tidak bilang, let us not keep the feast. Yang dia bilang adalah, let us keep the feast. Musa sampaikan kepada umat Israel sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, agar mereka memelihara the statutes dengan judgment. Karena dengan mereka memeliharanya, mereka akan dikenal sebagai bangsa yang great, yang bijaksana dan penuh dengan understanding. Dan yang menyebabkan mereka great, wise dengan understanding adalah karena mereka memelihara statutes dengan judgments yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan statutes dan judgment ini perlu untuk dikomunikasikan kepada anak-anak mereka dan seluruh keturunan mereka sampai di akhir zaman, untuk tetap dilakukan sebelum kita memasuki Kanaan surgawi nanti. Dan dengan cara inilah umat Tuhan akan dimeteraikan di dahinya, karena hanya yang karakternya memantulkan karakter Bapa di surgalah yang akan berdiri di Bukit Sion nanti, sesuai dengan Wahyu 14 ayat 1. Itulah sebabnya Maleaki menulis di bukunya untuk kita, khususnya yang hidup di akhir zaman, agar kita tidak melupakan hukum Musa dengan statutes dan judgments-nya. Therefore, let us keep the feast. Karena inilah yang diajarkan Tuhan untuk kita lakukan sekarang, agar kita di hadapan tahtanya nanti worship God dari new moon ke new moon dan dari hari Sabat ke hari Sabat untuk selama-lamanya. Marilah kita kabarkan kebenaran firman Tuhan ini sebagai pekabaran yang akan mempersiapkan gerejanya untuk siap menjemput Dia nanti di awan-awan. Remember ye the law of Moses with the statutes and judgments. To God be the glory. Stay tune untuk pelajaran video berikut yang akan menyusul, yang akan menunjukkan dari Alkitab dan dari tulisan-tulisan Roh Nubuat bahwa feast tahunan yang di-keep oleh mereka yang hidupnya sebelum Kayu Salib masih perlu untuk kita lakukan atau kita keep setelah Kayu Salib. Sampai berjumpa lagi nanti dalam pembelajaran kebenaran firman Tuhan ini.